Rizky Ridho akan segera menikah. Persija Jakarta pun siap kadukan spesial untuk sang kapten yang akan segera melepas masa lajangnya itu. Hal tersebut diungkap Direktur Persija Jakarta, Muhammad Prapanca. Kado spesial untuk Rizky Ridho akan diberikan dalam momen pernikahan sang kapten pada 22 Juni 2025. Rizky Ridho merupakan sosok vital di lini belakang Persija Jakarta dalam 2 musim terakhir. Hanya saja, kontrak pemain berlabel timnas Indonesia itu akan berakhir pada 2026. Persija bisa saja kehilangan Ridho secara cuma-cuma jika kontraknya tak diperpanjang. Jika tak ingin rugi, tim berjuluk Macan Kemayoran itu bisa melepasnya pada bursa transfer saat ini. Namun tampaknya Persija Jakarta tidak ingin kehilangan pemain andalannya. Pasalnya itu jadi performa Ridho juga sangat ciamik dalam mengawal pertahanan Macan Kemayoran. Ketika disinggung mengenai nasib Ridho, Prapanca tidak menjawabnya secara gamblang. Pria berkacamata itu hanya memastikan bahwa Persija Jakarta akan memberikan kado spesial kepada sang kapten di hari pernikahannya. Terkait Ridho, ini kan hari dan bulan keemasan dia. Saya juga tidak mau mengganggu karena dia akan menikah sebentar lagi tanggal 22 Juni ini, kata Prapanca. Nah, itu nanti ada satu hadiah khusus dari Persija, biar nanti Rizky Ridho yang jelasin. Yang jelas ini kejutan untuk kapten kita, sambungnya. Bukan tidak mungkin kalau kado spesial yang dimaksud tersebut adalah surat perpanjangan kontrak. Terlebih Persija Jakarta mematok target juara Liga 1 musim depan. Tentunya peran Rizky Ridho masih sangat diperlukan dalam mengawal pertahanan mereka. Musim ini targetnya adalah juara, mudah-mudahan, pungkas Prapanca. Pemain keturunan Ambon bernilai 34,8 miliar rupiah ternyata eligible untuk dinaturalisasi timnas Indonesia guna bermain di ronde keempat dan cocok menjadi pelapis JIJS. Guna bersaing di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia dikabarkan akan menambah pemain naturalisasi ke skuadnya. Pemain naturalisasi tambahan ini dimaksudkan untuk menambah kekuatan tim Garuda agar bisa bersaing dan memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Berkaca dari kiprah di ronde ketiga, Indonesia dinilai masih membutuhkan tambahan pemain berkualitas untuk bisa bersaing di ronde keempat. Apalagi di ronde keempat nanti tim Merah Putih akan menghadapi lawan-lawan berat dari negara-negara Timur Tengah. Tim dari Timur Tengah kini kerap mengandalkan kekuatan fisik untuk mengalahkan lawan-lawannya. Alhasil Indonesia membutuhkan pemain dengan fisik mumpuni untuk bersaing. Salah satu pemain yang bisa dilirik dan eligible untuk dinaturalisasi Indonesia dan bisa menghadapi duel fisik dengan pemain dari Timur Tengah adalah Jenson Sharp. Pemain keturunan Ambon ini punya postur mumpuni yakni 192 cm dan bisa menjadi pelapis JIJ di posisi bek tengah karena kemiripan posisi keduanya. Dengan pengalaman Jenson Sharp yang saat ini bermain di Sunderland, ia dirasa bisa menambah solid lini belakang. Indonesia tentu berduel dengan pemain Timur Tengah di ronde keempat nanti. Pemain dengan nilai pasar 34,8 miliar rupiah ini bisa dinaturalisasi karena ia memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Ambon. Selain Jenson, masih ada 9 nama lainnya yang juga bisa dinaturalisasi timnas Indonesia untuk ronde keempat nanti. Yang pertama ada Pascal Sturridge. Ia bisa jadi tambahan penting bagi Indonesia karena bisa dinaturalisasi, mengingat kakeknya lahir di Surabaya, Jawa Timur. Yang kedua, Jayden Osterwolde. Belum diketahui secara pasti dari mana darah Indonesia yang dimilikinya. Hanya saja Jayden disebut bisa membela Indonesia, Suriname, dan Belanda. Ketiga, Tristan Goijers. Sama seperti Dix, Goijers memiliki darah keturunan Maluku. Karenanya, pemain yang tengah dipinjamkan ke PSJ Zwolle ini bisa menjadi tambahan untuk sektor bek kanan. 4. Lauren Ulrich. Ulrich memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang lahir di Surabaya. Dengan pengalamannya sebagai pemain Stuttgart X Jerman U19, ia bisa menjadi tambahan penting bagi Tomohiro Ivardiano dan Joe Pelopesi. Kelima ada Miliano Jonathans. Pemain FC Utrecht ini punya darah keturunan Depok, Jawa Barat. Karenanya ia bisa dinaturalisasi dan menjadi tumpuan di pos winger kanan Indonesia. 6 ada Dejan Bergen. Dengan postur 188 cm, striker keturunan Depok ini bisa berduel dengan bek Timur Tengah yang tinggi menjulang dan menjadi target man di tim Garuda. Ketujuh, ada Mauro Zylstra.
Sama seperti John Bergen, Zylstra juga punya postur mumpuni yakni 188 cm. Karenanya ia bisa berduel dengan bek-bek Timur Tengah serta menjadi poacher untuk setiap peluang yang dimiliki Indonesia. Kedelapan ada Adrian Wibowo. Adrian Wibowo yang membela Los Angeles FC bisa dilirik karena pemain keturunan Surabaya ini bisa bermain di pos winger kanan maupun kiri. Kesembilan ada Milion Manhoef. Untuk itu pasalnya di usia 23 tahun Manhoef bermain di Belanda U21 dan hal ini menabrak aturan FIFA soal naturalisasi seperti kasus Martin Paes, tapi semoga bisa menjadi jawaban nantinya. Bursa transfer musim panas 2025 turut menyeret nama Jay Ijes. Berkat performa apik bersama Venezia, bek tengah timnas Indonesia itu menjadi incaran klub-klub Eropa. Sejumlah tim berusaha memikat Ijes usai terdegradasi ke Serie B bareng klubnya. Udinese yang finish di peringkat ke-12 klasemen Liga Italia 2024-2025 juga ikut dalam perburuan. Laporan dari Messaggero Veneto mengklaim bahwa Udinese tertarik mendatangkan Ijes. Mereka membutuhkan bek baru untuk menggantikan Jaka Bijol yang berpotensi pindah ke AC Milan atau Leeds United. Masih dari sumber serupa, Udinese bersedia menggelontorkan dana besar untuk memboyong Ijes. Klub berjuluk Lezza Brete itu dikabarkan menyiapkan dana 25 juta euro atau setara 469 miliar rupiah untuk mendatangkan, yaitu si Jay Ijes tersebut. Andai terrealisasi, Ijes akan menjadi rekrutan termahal dalam sejarah Udinese. Sang kapten timnas Indonesia bakal melewati rekor Ronaldo Mandragora yang bernilai 20 juta euro. Adapun harga pasar Ijes menurut Transfermarkt cuma 5 juta euro. Namun bukan perkara mudah bagi Udinese untuk mengamankan servis bek andalan Venezia. Pasalnya mereka harus menghadapi persaingan dengan klub lain. Juventus, Inter Milan, dan Bologna dikabarkan juga meminati Ijes. Melihat performa yang luar biasa, tak heran jika sosok berumur 25 tahun itu punya banyak peminat. Ijes bisa dibilang sebagai pemain paling konsisten di Venezia. Sepanjang musim 2024-2025, memainkan total 36 penampilan dan mencetak 2 gol. Bahkan dia dipercaya mengemban sebagai bareng kapten. Ijes tak hanya gacor di klub, melainkan juga di timnas Indonesia. Si pria kelahiran Belanda berperan besar membawa skuad Garuda ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak debut pada 2024, Ijes sudah memainkan 13 pertandingan dalam balutan seragam Indonesia.